Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Bayu Juwaladin. Kebetulan saya yang berjaga tugas di sore ini di klinik UMP. Bolehkah saya diperkenalkan untuk menanyakan identitas Bapak? Iya, Dok. Ya. Dengan nama siapa ya, Pak? Saya Bintang, Dok. Asal? Asal Banyumas, Dok. Asal Banyumas. Untuk pekerjaan? Pekerjaan saya sendiri masih pelajar, Dok. Usia berapa, Pak? Usia saya 17, Dok. Status pernikahan? Belum nikah, Dok. Oh iya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bapak ada keluhan apa ya, Pak? Saya sakit perut, Dok. Oh, sakit perut ya, Pak. Baik, Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan di bagian perut atau abdomen ya, Pak. Apakah diizinkan, Bapak? Iya, Dok. Monggo. Jika diizinkan, silakan Bapak ke kasur pemeriksaan dan dan saya akan menyiapkan peralatan dan mencuci tangan juga ya, Pak. Mari, Pak. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pasien, kita hendaknya mencuci tangan sesuai WHO. Yang pertama, basahi dulu, beri sabun secukupnya. Setelah lalu bilas tangan, kemudian tutup keran, lalu keringkan dengan handuk atau tisu. Setelah melakukan teknik cuci tangan sesuai WHO, kita meminta pasien untuk berbaring dan posisi pemeriksa itu di sebelah kanan pasien. Setelah pasien berbaring, kita meminta lagi untuk pasien hendaknya membuka baju. Apakah bisa dibuka, Pak, bajunya? Iya, Dok. Setelah pasien membuka baju, kita selanjutnya melakukan inspeksi. Yang pertama, inspeksi bagian perut meliputi kulit dan jaringan lunak seperti warna kulit, sikat striae, dan kaput medusa. Setelah melihat membentuk inspeksi kulit dan jaringan lunak, kita perhatikan bentuk permukaan abdomen perutnya, apakah bentuknya datar, bulat, atau portobran, dan satu lagi itu copidia. Lalu setelah kita memperhatikan bentuk bagian abdomen, selanjutnya kita memperhatikan bentuk simetris perut, apakah massa abnormal atau simetris atau tidak simetris. Setelah melakukan inspeksi, kita ke perkusi, ke auskultasi. Sebelum kita ke auskultasi, kita hendaknya mempersiapkan stetoskop terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan auskultasi, kita perhatikan stetoskop apakah sudah mengunci. Lalu sebelum menempelkan bagian membran ke bagian abdomen pasien, kita hendaknya membran itu ditempelkan ke bagian palmar biar suhu di bagian membran itu hangat dan pasien tidak kaget. Tujuan untuk auskultasi adalah mendengarkan bising dari usus. Setelah melakukan teknik auskultasi, kita ke teknik perkusi. Yang pertama, melakukan teknik perkusi secara benar. Lalu selanjutnya melakukan mengidentifikasi suara timpani.
eh, dengan teknik yang pertama, yaitu bagian jari ini di bagian jari kiri di bagian bawah, di bagian yang menempel bagian abdomen. Lalu dua jari selanjutnya bagian mengetuk jari tengah ini. Apakah suara itu timpani atau redup? Kita mengetuk di bagian 9 regio. Timpani, 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 redup, timpani. Nah, ada satu bagian di sini yang redup, itu di bagian vesika urinaria, dikarenakan vesika urinaria itu terisi dengan cairan urin. Jika tidak terisi, suaranya tidak akan terlalu redup dan tidak akan terlalu timpani. Setelah melakukan teknik perkusi, selanjutnya kita ke teknik palpasi. Yang pertama melakukan teknik palpasi secara benar. Lalu selanjutnya melakukan teknik deep sleeping palpation, yaitu melakukan teknik bagian tangan yang dominan itu di bagian bawah, dan bagian tangan yang tidak dominan itu di bagian atas namun sedikit mundur, dengan teknik seperti lumba-lumba. Kita melakukan di 4 kuadran. Setelah melakukan deep sleeping palpasi, selanjutnya ke bimanual palpasi, yaitu dengan cara bagian tangan yang dominan itu di bagian atas dan bagian tangan yang tidak dominan itu di bagian bawah. Mohon maaf ya Pak. Tujuan teknik ini yaitu untuk mengetahui organ di bagian tertentu, seperti ginjal dan hepar. Setelah melakukan bimanual palpasi, selanjutnya ke deep press palpasi, yaitu bagian tangan yang dominan itu seperti ini, lalu ditekan ke bagian abdomen si pasien dengan sama 4 kuadran. Setelah melakukan teknik perkusi itu, selama melakukan teknik perkusi, bagian kaki pasien itu harus menekuk supaya otot di bagian abdomen itu rileks dan tidak tegang. Setelah melakukan teknik-teknik tersebut, selanjutnya teknik sudah selesai dan meminta pasien untuk memakai bajunya kembali. Silakan Pak. Pemeriksaan sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.